Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan analisis K3 elektro yang berjudul manajemen kabel fiber optik untuk internet, yang dimana untuk memenuhi tugas besar K3 dengan dosen pengampu yaitu Insinyur Rustamaji MT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Daniel Aliansah dengan NRP 11 2025 045. Perkenalkan, nama saya Dafarel Razan dengan NRP 11 2025 036. Oke, Kita kita, langsung ke kita materi. langsung ke materi. Nah, sebelumnya apa itu K3? Nah, secara umum itu K3 itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu tuh adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan dan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam dunia industri, K3 bukan sekedar aturan, melainkan sistem manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif. K3 itu mencakup kerja, peralatan, proses kerja, hingga kondisi tempat kerja. Nah, kita masuk yang lebih spesifik, yaitu K3 listrik. Nah, K3 listrik itu adalah spesialisasi K3 yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja dan aset dari bahaya yang ditimbulkan oleh energi listrik. Mengingat, listrik tidak terlihat, namun memiliki resiko fatal, seperti sengatan listrik atau kebakaran. Nah, penerapan K3 di bidang ini sangatlah krusial, karena listrik itu adalah sumber tenaga tegangan tinggi, yang menghasilkan denyutan yang berdampak pada kematian. Nah, berikut potensi bahaya listrik di industri. Yang pertama terjadi shock atau sengatan listrik, yang kedua arc flash atau busur api, yang ketiga arc blast atau ledakan listrik, yang terakhir itu fire atau kebakaran. Nah, Berlanjut ke analisis ketiga secara langsung di lapangan. berikut video yang akan ditampilkan di dalam video ini. Jadi saya sedang berada di Jalan Bubatu, tepatnya di depan dia Bubatu yang ada di belakang. Dan ini ada contoh kasus yang bernama yang melanggar K3. Ayo maju di mana kabel-kabel tersebut agak semeraut dan dapat mengganggu pengguna jalan. Berikut contoh pelanggaran yang kami temukan di sekitaran Buah Batu. Ya. Ini juga dapat membahayakan pejalan kaki dan juga kendaraan yang lewat Melintasi yang melintasi daerah Buah Batu. itu. Untuk sekian yang sedang saya berada di Buah Batu menganalisis pelanggaran K3, kembali ke materi. Nah, berikut analisis kasus di lapangan. Nah, berdasarkan yang kita pantau berdua ini, yang didokumentasi berupa foto dan video, ditemukan beberapa kondisi yang melanggar prinsip K3. Yang pertama tuh, kabel menjuntai ke tanah. Nah, kabel yang menjuntai ke tanah tuh, kabelnya tidak diikat secara rapi atau biarkan digantung begitu saja, sehingga menghalangi para pengguna jalan. Yang kedua itu adanya hambatan trotoar atau trip hazard, kayak material batu, material tiang-tiang yang taruh di sekitar trotoar itu dapat mengganggu pengguna penjalan kaki. Lalu yang ketiga tuh tidak menggunakan APD. Nah, banyak kerja yang tidak menggunakan APD khusus, terutama seperti helm proyek, rompi reflektif atau sepatu safety. Dan itu tuh menyebabkan terjadinya bisa seperti kecelakaan atau dan sebagainya. Yang terakhir tuh kurangnya tanda peringatan, seperti tidak ada barikade atau safety cone atau garis pembatas atau seperti lain sekitar area galian kerja untuk memperingatkan pengguna jalan. Nah, itu berdasarkan yang kita pantau, tidak ada sama sekali barikade atau penutup jalan yang area khusus galian atau dan sebagainya. Berlanjut ke identifikasi masalah dan risiko. Nah,
Berdasarkan temuan kami di kasus di atas, masalah utama dikategorikan dalam 3 aspek resiko. Yang pertama, resiko bagi masyarakat umum, yang dimana resikonya tuh bisa tersandung oleh kabel atau puing-puing bangunan di trotoar yang berpotensi untuk menyebabkan tuh pejalan kaki atau masyarakat yang beraktivitas di sana tuh bisa menyebabkan kecelakaan seperti terjatuh. Yang kedua juga ada bagi lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas. Jadi kabelnya yang menyuntai ke jalan tuh dapat tersangkut pada kendaraan, khususnya tuh roda 2 yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Jadi si jeratan kabelnya tuh bisa terkena oleh leher dan bisa menyebabkan kecelakaan. Juga yang kedua ada resiko bagi pekerja. Nah, bagi pekerja yang berada di lingkungan tersebut bisa menyebabkan cedera fisik. Kerja di pinggir jalan tanpa memakai K3 seperti rompi reflektif meningkatkan risiko tertabraknya kendaraan, terutama pada kondisi malam hari. Juga bahaya listrik atau induksi. Meskipun kabel fiber optik tidak menghantarkan listrik, kedekatannya dengan kabel PLN pada tiang yang sama berisiko menyebabkan sengatan listrik jika terjadi kebocoran arus atau induksi pada tiang logam. Juga ada resiko aset atau infrastruktur. Kerusakan kabel atau kabel yang berada di permukaan tanah rentan terlindas kendaraan. Jadi bisa terpotong secara tidak sengaja atau mengakibatkan gangguan layanan internet misal. Berikut saran perbaikan dan solusi. Untuk meminimalisir resiko tersebut, berikut adalah beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan oleh kita berdua berdasarkan hasil analisis. Yang pertama tuh dari jangka pendek dulu, atau tindakan korelatif. Yang pertama, perapihan kabel. Nah, itu harus benar-benar diperbaiki dulu, dirapikan menggunakan banding kabel atau stainless steel tie agar tidak menyuntai ke bawah atau kemana-mana lah. Kemudian yang kedua tuh harus langsung disterilkan atau dibersihkan area kerjanya, seperti mengangkat sisa material batu, menutup lubang galian segera mungkin agar saat melintasi tidak ada gujak-gujakan hasil perbaikan sebelumnya, dan mengembalikan fungsi trotoar sebagai mestinya. Lalu ada yang jangka panjang. Nah, itu lebih ke sistem manajemen K3, seperti penerapan SOP APD, pemasangan barikade dalam setiap tempat minimal ya 5-10 meter sebelum titik lokasi kerja. Yang terakhir itu penerapan datik bersama. Nah, itu tuh seperti dari kabel dari atas ditanam ke bawah agar penataan kota terlihat lebih cantik dan rapi. Berikut dari kesimpulan atau yang kami bahas dari awal sampai akhir. Jadi kesimpulannya itu, kondisi manajemen kabel fiber optik pada kasus ini menunjukkan tingkat kepatuhan K3 yang masih rendah. Pembiaran kabel berserakan dan area kerja yang berantakan menciptakan ancaman keselamatan yang nyata bagi publik atau masyarakat sekitar. Jadi diperlukan pengawasan yang ketat dari Dinas Pekerjaan Umum atau PU maupun internal perusahaan penyediaan layanan internet untuk memastikan setiap proses instalasi memerlukan standar Zero Accident. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ustamaji MT yang telah membimbing kami dari awal hingga terjalannya tugas K3 ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.